صدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan mengkaji satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Man Istama'a wa Ansata fil Khutbah, yaitu kelebihan ataupun keutamaan orang yang mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, wa ansata, dan kelebihan orang yang diam fil khutbah, ketika khutbah disampaikan atau pada saat khutbah. Hadirin jamaah maghrib, saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan judul pembahasan kita pada malam hari ini, saya yakin kita semua sebenarnya sudah paling tidak kita faham, dan bisa jadi kita sudah amalkan. Apa sebabnya? Karena orang yang melakukan atau orang yang berbicara tidak diam, bahkan tidak mendengarkan khutbah, oleh mayoritas ulama itu mengatakan bahwa khutbahnya sebenarnya itu sia-sia. Maaf, salat Jumatnya itu sia-sia. Sementara ini yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim kita, ketika salat Jumat itu atau khutbah, khatib itu sedang menyampaikan khutbahnya, masih begitu banyak kita dapatkan orang yang tetap saja berbicara ketika khatib sedang khutbah. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang datang ke masjid, jangankan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saja tidak. Kenapa? Karena ketika khatib sedang khutbah, baru memulai khutbah pertamanya, atau baru saja mungkin khatibnya itu menyampaikan salam, dia sudah memulai juga tidur. Dan ini yang banyak ini, ya, ini yang sering kita dapatkan. Karena saya biasa khutbah, setiap Jumat saya khutbah, saya biasa memperhatikan ketika saya sudah mulai khutbah, wah sudah enak sekali tidurnya. Memetui tempat tidur ku Jumai. Bahkan Jumat kemarin itu ngorok, Pak. Mengorok yang tempat tidur. Sampai saya lihat itu sebelahnya dia kode-kode itu, cuke-cuke. Ngorok itu. Nah, disitulah memang perannya setan itu tina capu-capu mata rokotoma mangkalinga kikatoba. Enak itu kalau tidurnya sedang khutbah, apalagi ini siang-siang. Apalagi kalau Jumatnya itu sedang hujan, Pak. Wah, enak sekali tidur itu. Nah, sekalipun saya belum pernah melihat khatibnya juga tidur. Kematin rotoni Pak katoba, wah itu tambah gawat itu. Ya. Tapi ini nyata ya. Sering kita lihat khatib sedang berkhutbah, mereka tidur. Sementara oleh Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan khutbah itu dengan baik. Kenapa? Khutbah itu adalah ibadah. Itu adalah bagian dari salat Jumat. Tidak bisa dipisahkan antara khutbah dengan salat Jumat. Al-khutbatu makanatu rakaatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Berbeda dengan ceramah biasa seperti sekarang. Kalau kita mau tidur silakan saja.
karena tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan sholat maghrib. Tapi kalau khutbah Jumat itu memang sangat terkait dengan sholat maghrib. Itulah sebabnya kalau khutbah Jumat itu sama sekali atau haram hukumnya khatib itu membuat ketawa para jamaah. Tak boleh kita ketawa. Karena itu artinya sama dengan ketika kita ketawa dalam salat. Ketika kita ketawa dalam salat, pertanyaannya apakah salat kita itu sah atau tidak? Tentu kita mengatakan itu tidak sah. Begitu halnya dengan orang yang ketawa ketika dia mendengarkan khutbah. Makanya khatib itu tidak boleh sama sekali membuat jamaah itu ketawa. Ya, karena fenomena umum sekarang hadirin, penceramah yang paling disenangi adalah penceramah yang bisa membuat kita ketawa. Kalau tidak menarik itu. Tidak menarik itu kalau tidak membuat kita ketawa. Ya. Tapi kalau dari mulai salam sampai akhir itu kita ketawa terus, itulah yang diimpikan oleh jamaah itu. Ini bagus ini. Apanya bagus? Ketawa terus ki. Nah, itu menarik. Sementara hadirin jamaah, ya khutbah Jumat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan sholat Jumat. Inilah yang kita akan bahas ya. Terkait dengan kelebihan atau keutamaan orang yang betul-betul mendengarkan khutbah, tidak bicara, wa ansata fil Jum'ah. Ada dua riwayat yang sebenarnya dua riwayat ini sama. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang diterima oleh bapaknya Suhail, ya. Ya, karena Suhail ini terima dari bapaknya sampai kepada Imam Muslim. Ini banyak sekali periwayat di sini, ya. Abu Hurairah mengatakan hadis ini bersumber dari Nabi SAW. Nabi SAW qala, Nabi pernah mengatakan, man iktasala tsumma atal jum'ah, siapa yang berwudu, ya, siapa yang berwudu, kelihatannya ini kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Sepertinya memang kita dianjurkan wudu itu berangkat dari rumah, tidak wudu dari masjid, ya. Sekalipun tentu masjid juga harus menyiapkan tempat wudu, karena bisa jadi pada satu saat kita kemudian ingin membuang air kecil atau membuang air besar, ataupun ada tamu yang datang yang sebenarnya rumahnya cukup jauh dari masjid, maka harus disiapkan. Jadi siapa yang berwudu? Di riwayat yang kedua dikatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dari rumah. Dari rumah, ya, bukan di sini. Tsumma atal Jumat, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Fa shalla ma qaddira lahu. Ini penting juga ini. Karena ini sepertinya kita sudah tidak lakukan lagi. Atau ada yang melakukannya tetapi kemudian sudah lebih banyak yang tidak melakukannya. Jadi berwudu dari rumah, menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat di masjid. Fa shalla ma qaddira lah, maka kemudian selama dia di masjid dia melaksanakan sholat sunnah tentunya. Tentu kalau di sini sholat sunnah mutlak, ya. Ataupun bisa salat sunnah, oleh sebagian ulama mengatakan salat sunnah intizar. Salat sunnah menunggu waktu khatib itu khutbah. Jadi itu kan bukan waktu yang terlarang, ya, kita boleh melakukan salat sunnah di situ. Bayangkan kalau jam 11:30 kita sudah datang di masjid, kemudian khatibnya nanti dia naik mimbar pada jam 12:15. Atau ada proses sebelumnya, kemudian kita berhenti sholat. Bisa jadi dia salat sampai setengah jam. Ini yang dikatakan oleh Nabi,
fa shalla ma qaddara lahu, maka kemudian pada saat dia di masjid, dia menunggu waktu salat, dia melakukan salat sunnah semampunya. Ya kalau semampunya tentu lebih banyak lebih baik. Kalau 2 rakaat kita mampu silahkan saja. Kalau kita mungkin hanya kita melakukan salat sunnah, paling tidak salat sunnah tahiyatul masjid. Itu pun kalau kita datang sebelum apa ya? Itu pun kalau kita datang lebih awal ya. Belum melaksanakan salat apa? Salat Jumat. Jadi melaksanakan salat sunnah semampunya. Tentu minimal 2 rakaat kita lakukan. Tapi lebih banyak lebih bagus. Tsumma ansata hatta yafruga min khutbati. Kemudian ketika dia mendengarkan khutbah, dia diam, tidak berbicara, hatta yafruga min khutbati, sampai khutbah selesai. Sampai khutbah selesai. Jadi kalau begitu, apakah seseorang itu boleh berbicara sesudah khatib melaksanakan khutbahnya sementara kita mau salat kan? Kita belum salat, apakah boleh? Memang ini jadi diskusi para ulama kita. Nanti saya bacakan penjelasannya ya. Dia diam ketika mendengarkan khutbah sampai khutbah itu selesai. Tsumma yusalli ma'hu, kemudian dia ikut juga salat berjamaah Jumat bersama. Apa yang didapatkan oleh orang yang seperti ini, yang betul-betul mengikuti syarat dan rukunnya, memperbaiki wudhunya dari rumah, kemudian sampai di masjid, tentu dia melakukan salat sunnah. Bukan hanya salat sunnah tahiyatul masjid, tapi ada salat sunnah yang lain dia lakukan. Itu pun kalau dia lakukan ya. Karena kalau di sini kan tidak disebutkan melakukan salat tahiyatul masjid, ya kan itu pasti itu. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena ya memang kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika sampai di masjid. Tapi kan masih panjang waktunya. Ya boleh kita melakukan salat sunnah antara sesudah ketika kita tiba di masjid sampai khatib itu naik ke atas mimbar. Ini yang dimaksud dengan fasalla ma qaddiralah, yang melakukan salat sunnah semampunya. Yang didapatkan adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ya. Pokoknya kemarin Jumat ya, tanggal 26. Maka kemudian dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya. Saya nggak tahu Jumat berikutnya itu tanggal berapa? Tanggal 3 kayaknya. Ya, tanggal 3 itu hari Jumat berikutnya, di 3 Februari. Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Bayangkan kalau setiap hari Jumat kita melakukan hal yang sama, maka jangan heran kalau memang seorang muslim itu betul-betul bersih. Ya, kenapa? Karena dia selalu membersihkan dirinya. Ini baru sebatas salat Jumat ini. Belum salat-salat yang lain. Apalagi kalau kita tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Wah, itu memang betul-betul bersih itu orang. Kecuali kalau dalam 1 minggu itu dia isi juga macam-macam. Karena itu tentu juga ada ketentuannya ya. Yang pertama, ketentuan pertama adalah selama kita tidak melakukan dosa besar. Ya, selama tidak melakukan dosa besar, karena dosa besar itu ya tidak ada pengampunannya selain bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil ya yang dilakukan, apakah sengaja atau tidak sengaja, itu bisa terhapus dengan salat Jumat, memperbaiki salat Jumatnya. Bisa terhapus dengan langkah-langkah kita ke masjid ya. Kan salah satu yang penghapus dosa itu adalah setiap kita melangkahkan kaki kita ke masjid, satu langkah satu dosa yang dihapuskan. Ya. Wah, kalau begitu memang banyak dosa yang kita lakukan, ya banyaklah. Cuma kita tidak pernah sadar berapa sih sebenarnya dosa yang kita lakukan dalam satu hari. Kenapa? Saya mengutip pandangannya Imam Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan bahwa
seluruh organ tubuh kita ini semuanya ya, kata beliau itu yang sampai 360 organ tubuh itu sangat berpotensi melakukan dosa. Sangat berpotensi. Ya. Coba baru ki bangun tapa langsung ikarambai HP. Mana HP. Langsung dilihat, tanpa ada di situ langsung gambar yang tidak baik. Itu artinya bapak sering membuka yang begitu, makanya itu yang pertama muncul. Apa ini? Yang berdosa itu sudah berapa organ tubuh itu? Ada tangan, ada mata. Ya kan? Maka itu kemudian bisa itu dosa yang bukan dosa besar. Tapi ingat, kalau dosa kecil itu menumpuk, itu juga akan jadi besar. Maka kemudian ya kita senantiasa melakukan perbaikan diri. Perbaikan diri kita ya baru kita memulai berwudu, baru mencuci tangan, ya sudah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu sebenarnya itu sudah dihapuskan oleh Allah. Kemudian berkumur-kumur dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh lidah kita, mulut kita itu dihapus oleh Allah. Apalagi kalau sudah melangkahkan kaki. Apalagi kemudian setiap Jumat pergi salat Jumat. Dengan salat Jumatnya itu bisa menghapuskan dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini yang disebut oleh Rasulullah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ada berapa syaratnya tadi itu? Berwudu dengan baik, menyempurnakan wudunya. Ya kalau menyempurnakan wudu hadirin jamaah, tentu bukan sekedar berwudu. Pertama ya menyempurnakan wudu itu melakukan juga semua sunnah-sunnahnya. Itu nanti itulah yang disebut dengan menyempurnakan wudu. Bukan hanya kan ada orang, terkadang saya lihat ada orang yang berwudu itu tidak sah memang wudunya. Kalau wudu kita tidak sah, itu kan berpengaruh pada salat kita. Otomatis salat itu tidak sempurna, tidak sah juga. Bukan tidak sempurna, tidak sah malah salatnya. Kalau ada orang yang tidak sempurna wudunya, dia berwudu masih ada yang tidak basah, itu tidak sah wudunya tuh. Ya kan? Ada kan orang berwudu dikasih aku bawa ruhana, tidak basah di bagian ini. Bagaimana mau diampuni dosa-dosanya kalau begitu? Ya kan? Sementara apa yang diperlukan, yang diwajibkan untuk kita basuh dalam wudu itu mereka tidak lakukan. Sempurnakan wudunya dulu. Makanya di hadis berikutnya dikatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya 3 kali. Selain 3 kali dia membasuh seluruh organ tubuh yang sunnah juga. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga dia basuh. Ya, apalagi kemudian dia pergi ke masjid, sampai di masjid dia melakukan salat sunnah semampunya. Kan tidak mesti harus mulai dari datang sampai khatib, tidak wajib juga. Sekalipun itu memang disunnahkan. Sekalipun itu disunnahkan. Ini tadi yang saya katakan oleh sebagian ulama disebut sebagai salat sunnah intizar. Sekalipun ada mengatakan itu salat sunnah mutlak itu. Ya, silakan kita lakukan kalau kita mampu. Tapi itu tadi yang saya katakan, pokoknya kalau letutnya aku masih malah apalagi posisinya nyandar, Pak. Enak sekali. Sandre kau lirin masih enak sekali itu. Ya. Kemudian tidur. Apalagi saya curiga nanti Jumat besok ini, mungkin juga mulai dari kemarin, Megala ada makasitin ronda Pak, makasingi karpe. Ya, wah, tambah enak ini tidurnya ini. Ya. Ada kipas, wah ya, ada kipas lagi ya tambah. Tambah enak ini tidur kalau begini. Ada kipas, enak sekali ada tambah. Ya. Ini terlalu memanjakan sebenarnya jamaah, tapi tetap matu itu ya motor bawang kayak boleh. Itu tuh motor. Jarang juga yang
Mungkin Ustaz Sambo ya perlu perlu disosialisasikan ya, di masjid raya itu enak sekali kalau berjamaah. Sekali-sekali dikasih nela di Facebook itu. Bagaimana kondisi masjid raya hari ini? Apa fasilitas yang ada? Orang tertarik datang. Orang pasti tertarik datang. Karena semakin banyak orang berjamaah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan sebenarnya kan? Banyak. Itulah sebabnya kenapa di Masjid Haram itu banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Karena banyak memang orang berdatang berjamaah. Jadi kita undang mereka datanglah. Daripada pergi nongkrong ya. Saya tahu di sini di sekitar Masjid Raya ini banyak sekali orang nongkrong, Pak. Jauh lebih banyak orang di warkop itu kalau maghrib daripada pergi ke masjid. Bagaimana bisa menggait mereka datang ke masjid untuk salat berjamaah? Apalagi saya baru lihat tadi, ternyata ada, dan ini bukan kipas biasa ini. Kalau kipas di rumah harganya 50.000, kalau ini saya nggak tahu berapa ratus juta harganya. Ya, gitu. Maka kemudian yang diperoleh itu luar biasa, pengampunan dosa. Bahkan bukan hanya 1 minggu, kata Nabi, wa fadlu salasati ayyam, diberikan tambahan bonus lagi. Bonusnya berapa? 3 hari berikutnya. Jadi kalau 3 hari berapa? 10 hari. Kenapa? Karena dalam Islam itu satu kebaikan dilakukan itu nilainya 10. Jadi memang bukan hanya 7 tetapi tambah lagi 3. Kasih cukup 10. Jadi dia pernah capu ya roh, masa banyak Jumat sih Ki. Jadi semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin banyak. Cuman ini tadi yang saya katakan, masih jauh lebih banyak dari kita yang apakah mereka faham atau tidak mengerti. Ya itulah yang kondisi yang terjadi. Apalagi ya orang datang ke masjid itu memang betul-betul tidak siap melaksanakan salat Jumat. Kenapa tidak siap? Ya matoro wajuna pakai oleh kantorona. Bahkan ada yang itu juga karena hari Jumat itu kan hari olahraga itu kalau pegawai. Itu juga bajunya pakai olahraga, pakai baju kaos. Itu juga yang dipakai pergi sholat Jumat. Bau. Kita bersebelahan, aduh baunya luar biasa. Kenapa? Karena mereka memang tidak siap. Dari kantor tidak ganti baju. Itu juga yang dipakai pergi ke masjid. Dia masuk ke WC dengan menggunakan celananya, dia buang air ya dengan celananya. Apakah yakin ya bahwa celananya itu ketika dia tidak buka, yakin tidak ada kena kotoran, tidak kena najis? Yakin gak itu? Ini bahaya ini. Makanya saya pernah mengatakan kekalahan mutlak kita, maaf ya, saya mungkin agak keras saya bicara, kekalahan mutlak kita di Indonesia karena kita liburnya bukan hari Jumat. Kekalahan mutlak itu. Ya, kenapa? Ya, sekiranya semua kita libur hari Jumat, pasti persiapan kita pergi sholat Jumat itu dari rumah. Kita mengganti pakaian yang bersih dari rumah. Tapi ya, jauh lebih banyak orang. Coba lihat kita di masjid raya ini. Mana yang lebih banyak itu siap? Mereka datang ke masjid ini dengan pakaian rapi, bersih, menggunakan baju bersih dengan pakai, karena kita kan di Indonesia ini adat kita menggunakan sarung. Mana lebih banyak itu? Mana lebih banyak daripada yang kita menggunakan sarung siap-siap memang untuk ke masjid ya, untuk ke masjid. Itulah sebabnya hadirin ya. Coba kita lihat negara-negara Arab itu. Negara Arab itu hari libur utamanya itu Jumat. Semuanya begitu. Tidak ada satu pun tidak. Ya kalau Jumat kan biasa 2 hari ya. Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau Saudi hari ini kan Kamis Jumat, Pak. Makanya kalau ada ada transfer bank itu mereka berkantor itu Sabtu Minggu itu, Sabtu Ahad. Ya, kalau kita kan tidak. Sabtu Ahad itu libur. Nah ini jadi aneh sekali bagi saya ya. Karena Sabtu itu hari liburnya orang Yahudi. Hari Ahad hari liburnya Nasrani.
Itulah yang diikuti Indonesia. Itu saya katakan parah sekali kita sebenarnya. Tapi apa boleh buat, itulah pengorbanan terbesar juga yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ini pengorbanan besar. Dan tidak ada yang melakukan gerakan ya. Mungkin sama jika kayaknya libur Jumat dengan Sabtu sama saja. Tidak sama lah. Ya. Untung seperti untung kita di Indonesia ini kan banyak pesantren ya. Pesantren itu kan liburnya hari Sabtu, Pak. Liburnya hari Jumat. Di Sengkang itu sejak dulu saya ingat ya. Ramadan kita libur. Pokoknya Ramadan itu libur. Bayangkan kalau Ramadan juga sekolah. Kasihan gitu anak-anak. Ya itulah juga di Indonesia, Ramadan kita sekolah. Kita ngantor, tidak ada libur. Aduh. Jadi pengampunan dosanya sampai 10 hari karena 7 plus 3. Hadirin yang saya muliakan. Kalau riwayat kedua ini hampir sama saja sebenarnya. Cuma bahasanya beda. Ada tambahannya ya. Kalau yang kedua ini man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia melengkapi menyempurnakan wudunya. Sumatal masjid fastama wa ansata. Kemudian dia pergi ke masjid. Ya, hari Jumat itu kemudian dia betul-betul mendengarkan khutbah. Dia diam ketika khatib itu sedang khutbah. Maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan kemudian Allah menambahkannya sampai 3 hari. Menambahkannya 3 hari lagi, artinya 10 hari. Kemudian ditutup wa man massal hasa faqad laga. Man massal hasa faqad laga. Siapa yang membasuh-basuh itu apa, yang menyapu-nyapu itu lantai atau batu-batu di situ, sia-sia itu. Nah kalau kita, saya lihat tidak pernah saya tidak lihat kalau saya khutbah, tidak pernah saya tidak melihat itu, pasti ada orang tetap kita khutbah, nah culi-culi mata HP nah. Gimana ini? Ya, mana itu? Dia tetap melihat HP-nya, dia tetap membuka WA, membuka Facebooknya, membuka bahkan sampai sampai membuka chatting dan seterusnya. Padahal ini contoh kecil ya. Saya bisa bayangkan ya, bagaimana sekiranya HP sudah ada pada masa Nabi. Mungkin Nabi mengatakan siapa yang membuka HP-nya tidak ada nilainya. Ini saja membasuh yang menyapu-nyapu yang ada anunya itu, Nabi mengatakan fakadlah gak sia-sia itu. Sia-sia. Apalagi kalau sampai buka HP-nya. Nah sekarang ini Pak, jangankan khutbah, jadi imam saja buka HP-nya. Jadi imam. Kalau saya pernah lihat itu, apa ini imam ini? Buka HP kantongi kemudian buka dulu, matikan memang dia matikan ya. Ini luar biasa sebenarnya. Perkembangan yang memang kita membutuhkan teknologi canggih ya, teknologi super canggih lah begitu, tetapi jangan kemudian itu yang merusak ibadah kita. Hadirin jamaah, saya ingin membacakan sedikit ya penjelasan dari hadis ini. Yang pertama, fihi fadilatul ghusl wa annahu laysa biwajib li riwayat tsaniyah. Ya. Dalam hadis yang saya bacakan tadi itu menyebutkan bahwa ada fadilah mandi, fadilatul ghusl. Kalau di sini tak salah sebenarnya mandi dari rumah, berwudu dari rumah. Yang pertama itu kan mandi, siapa yang mandi dari rumah ya? Maaf, siapa mandi dari rumah? Kalau kita jelas orang dari kantor tidak bisa lagi mandi. Kalau yang kedua ini siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya? Setelah tadi saya katakan susah kita mandi, gimana cara mandi ya? Di masjid saya kira memang tidak ada tempat mandi. Ada tapi mungkin hanya 1-2 orang. Jadi yang pertama tadi mandi, kalau yang kedua ini menyempurnakan wudunya. Di dalam hadis ini fadilatul ghusl memang disunnahkan, sangat baik. Dapat banyak pahala kalau kita mandi dari rumah. Tetapi wa annahu laysa biwajib. Itu mandi itu bukanlah hal yang wajib. Li riwayat tsaniyah, seperti riwayat kedua. Karena riwayat kedua mengatakan man tawadda fa ahsanal wudu.
siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Tidak dikatakan siapa yang mandi. Kalau riwayat pertama memang siapa yang mandi dari rumah, siapa yang juga tentu mandi dan berwudu dari rumah ya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan membasuh hal yang sunnah, menyapunya 3 kali. Ya, itu yang pertama, disunahkan mandi. Yang kedua, fihi istihbabun wa tahsinul wudu. Dalam hadis ini juga itu disunahkan untuk menyempurnakan wudu. Jadi bukan hanya sebatas mandi. Ya, sekalipun ada yang mengatakan ya, bukan hanya sebatas mandi tapi juga berwudu dengan baik, sempurnakan wudunya dari rumah. Wa makna ihsanul wudu ya. Makna dari ihsanil wudu itu al-ityan bihi salasan. Ya, berwudu dengan membasuhnya 3 kali. Wa zalikal a'dha wa italatil ghurra wa tahjil. Begitu pulanya semua organ tubuh kita ya. Organ tubuh kita, bahkan sampai italatul ghurra wa tahjil. Italatul ghurra wa tahjil itu kan pernah kita bahas sebelumnya. Itu kan memperpanjang area wudu. Kalau tangan ini bukan hanya sampai pergelangan tangan, bukan hanya sampai siku kan, tapi disunahkan itu lebih. Disunahkan kan lebih. Karena bahaya ini kalau pas-pasan di sini. Bahaya, jauh lebih bagus kalau kemudian lebih. Bahkan di riwayat sebelumnya yang pernah kita kaji itu, Abu Hurairah itu bahkan pernah kedapatan berwudu itu sampai dia berwudu sampai ketiaknya. Dia basuh sampai ketiaknya kan? Itu Abu Hurairah itu. Kemudian ada sahabat yang melihat dia, kenapa bisa begitu? Kok sampai di sini? Nabi kayaknya tidak begitu. Nah, inilah kemudian hadis ini keluar yang namanya tahsin al-ghurra wa tahjil ya, memperpanjang area wudu. Kenapa? Karena kalau semakin banyak area wudu kita, semakin panjang area wudu kita, maka di akhirat itu orang itu nanti semakin bercahaya. Karena semua organ tubuh kita yang kena air wudu itu akan bercahaya nanti di akhirat. Nah, disitulah mudahnya kan Aisyah pernah bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kamu bisa menandai umatmu nanti di akhirat? Nah, banyak sekali umat yang berkumpul hari itu. Kata Nabi, gampang sekali. Umat saya itu masih sangat jauh, masih sekian kilometer, itu saya sudah bisa tahu itu umat saya tuh. Ya, jirasa air akhir. Ya, majene tutup ke sijene nah. Aja Ustaz Ambo air akhir. Itu begitu itu. Kenapa? Karena semakin banyak sekali kita berwudu. Semakin sering kita berwudu sebenarnya semakin bagus. Nah, disitulah anunya. Yang disebut dengan al-ghurra wa tahjil itu memperpanjang area wudu. Bukan hanya sampai di siku, bukan hanya sampai di sampai di mata kaki, tidak, tetapi lebih dari itu. Mungkin di atas di atas betis. Di betis itu sampai kita basah itu. Itulah tadi saya katakan ketika Abu Hurairah ditemukan seperti itu, dia membasuh sampai ketiaknya. Sahabat kemudian bertanya, kenapa Anda bisa begitu? Kok terlalu panjang? Apa dia disampaikan bahwa siapa yang panjang area wudunya, maka akan semakin bercahaya nanti di akhirat. Ini bercahaya. Apalagi kalau kita lakukannya 3 kali, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya. Apalagi yang disebut dengan memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudu. Wa taqdimul mayamin, mendahulukan kanan dulu baru kiri. Artinya apa sebenarnya? Kiri baru kanan itu boleh. Boleh itu. Cuma kan tidak pernah kita lihat ya. Berwudu dari kiri ke kanan. Tangan kiri dulu baru tangan kanan. Dari segi syariat itu boleh. Tapi kalau kita mau mendapatkan, menyempurnakan dan memperbaiki wudu kita mulainya dari kanan dulu baru kiri. Sama halnya ketika kita salam. Salam itu ketika salat boleh dari kiri ke kanan, Pak. Tapi kan tidak pernah kita lihat itu. Coba kalau ada imam yang berani begitu, pasti didemo sama jamaah. Wah, ini salat baru ini. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah, cuma itulah semua untuk menyempurnakan salat, menyempurnakan ibadah itu biasanya dari kanan ke kiri itu. Ini namanya takdimul mayamin. Mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Ya.
Walitian bisunnati al-masyhurah, dan tentu juga melakukan membasuh yang sunnah-sunnah. Kan yang wajib kita sudah tahu ya. Yang mana yang wajib? Paling tidak 4 organ tubuh kita. Muka, kedua tangan, kepala, dan kaki. Selain itu sunnah semua. Selain itu sunnah. Ya. Kemudian wafihi anna tanaful qabla khurujil imam yaumal jum'ah mustahab. Ini juga. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam hadis ini juga itu dijelaskan bahwa melakukan salat sunnah sebelum imam itu naik di atas mimbar itu disunnahkan. Itulah tadi yang saya katakan. Silakan Anda salat sebanyak mungkin itu. Silakan kita salat. Karena itu waktu yang boleh kita melakukan, bukan waktu yang terlarang. Bukan waktu yang terlarang, kecuali sudah pas pas di tengah-tengah itu oleh Rasulullah, itu memang dilarang. Ya. Jadi qabla khurujil imam wa anna tanafful qabla khurujil imam yaumul jum'ah mustahab. Wa huwa mazhabuna wa mazhabul jumhur. Kata Imam An-Nawawi, itu pendapat kami dan pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keempat, wa fihi anna nawafil al-mutlaqah la hadda laha li qouli sallallahu alaihi wasallam fa shallama qudiralah. Ini juga bahwa salat sunnah itu sebenarnya tidak ada batasnya. Kalau dia namanya terala dangkangnya ya, itu rugi itu. Abu Hurairah tidak. Karena itu Abu Hurairah memang Pak hadirin, memang dia datang ke Madinah hanya untuk beribadah dan belajar kepada Nabi, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Abu Hurairah itu paling banyak riwayatnya. Banyak riwayat. Gitu. Jadi tidak ada batas itu. Berapa rakaat itu ketika kita datang ke masjid, mulai datang masjid salat Jumat, katakan setengah 12, apalagi datang jam 11 sampai jam 12 lewat, kira-kira berapa rakaat itu? Banyak sekali rakaat. Ya. Jadi tidak ada. Dasarnya apa? Karena Nabi mengatakan fasalla ma qaddiralah. Kemudian dia melakukan salat semampunya. Semampunya. Wa fi al-insad lil khutbah. Di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang ketika khutbah Jumat itu disyariatkan, diperintahkan untuk diam. Ya. Yang lain, wa fihi annal kalam ba'dal khutbah qabla al-ihram bis-shalah la ba'sa bih. Dalam hadis ini juga sekalipun tidak apa-apa, tapi bagi saya sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Disebutkan di sini bahwa berbicara sesudah sesudah khutbah. Berbicara ya, sesudah khutbah sebelum takbiratul ihram la ba'sa bih, tidak apa-apa. Sudah turun itu khatibnya dari mimbar, kemudian tidak bagus ya sini di depan, itu boleh itu. Tapi jangan terlalu banyak ngomongnya. Maka dia bisa nganomer katobano na ero. Dia pernah pura na bahas di katobana. Jangan dulu, sebentar itu. Sebentar berdibahas. Ya. Nah, boleh saja. Yang penting jangan terlalu banyak ngomongnya. Hal-hal yang ringan saja. Geser-geser sedikit. Boleh. Tapi kalau sedang khutbah baru bilang mah gitu, capok. Tidak boleh. Sekalipun singkat ya. Sekarang ini banyak sekali Pak istilah. Ada mie capo, ada mie besti. Saya nggak tahu yang mana itu besti. Ya. Kenapa? Karena itu tadi dikatakan fi riwayatil ula tsumma ansata. Hakadha huwa fi aktsarin nasakh al-muhaqqiq al-mu'tamid bi biladina. Itulah sebenarnya yang paling banyak terjadi di negara kita itu. Di Indonesia, kalau di sini di Arab ini, di Indonesia juga begitu. Kalau kita sudah khutbah ini sudah ada itu dibolehkan itu. Tapi saya tadi mengatakan sekalipun itu boleh, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ya. Kemudian yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan menambahkan 3 hari? Wa fadlu salasati ayyam. Ya.
manal maghfirah lahu ma bainal jum'atain wa thalathati ayyam annal hasana bi asyrati amsalha. Kenapa dicukupkan sampai 10? Karena satu kebaikan itu memang nilainya 10. Kalau hanya sampai 7 hari itu belum cukup 10 itu. Sementara kalau kita melakukan kebaikan, wal hasanatu bi asyrati amsalha, satu kebaikan biasa itu nilainya 10. Maka ditambahkan lagi 10. Itulah tadi saya mengatakan, kalau tidak pernah kita tinggalkan sholat Jumat, kemudian kita melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, perbaiki mandinya, berwuduknya sempurnakan, pergi ke masjid, salat semampu kita, tidak usah ya, kalau tidak bisa kita sampai 10-20 rakaat, ya mungkin 4-6 rakaat. Sesudah itu kemudian kita mendengarkan khutbah dengan baik, tidak ngomong, maka dosa-dosa kita diampuni sampai 10 hari. Jumat berikutnya begitu lagi, kita akan mendapatkan seperti itu lagi. Saya kira itu hadirin jamaah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaq rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan mengkaji satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Man Istama'a wa Ansata fil Khutbah, yaitu kelebihan ataupun keutamaan orang yang mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, wansata, dan kelebihan orang yang diam fil khutbah, ketika khutbah disampaikan atau pada saat khutbah. Hadirin jamaah maghrib, saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan judul pembahasan kita pada malam hari ini, saya yakin kita semua sebenarnya sudah paling tidak kita faham, dan bisa jadi kita sudah amalkan. Apa sebabnya? Karena orang yang melakukan atau orang yang berbicara tidak diam, bahkan tidak mendengarkan khutbah, oleh mayoritas ulama itu mengatakan bahwa khutbahnya sebenarnya itu sia-sia. Maaf, salat Jumatnya itu sia-sia. Sementara ini ya masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim kita. Ketika salat Jumat itu atau khutbah, khatib itu sedang menyampaikan khutbahnya, masih begitu banyak kita dapatkan orang yang tetap saja berbicara ketika khatib sedang khutbah. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang datang ke masjid, jangankan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saja tidak. Kenapa? Karena ketika khatib sedang khutbah, baru memulai khutbah pertamanya, atau baru saja mungkin khatibnya itu menyampaikan salam, dia sudah memulai juga tidur. Dan ini yang banyak ini, ya, ini yang sering kita dapatkan. Karena saya biasa khutbah, setiap Jumat saya khutbah, saya biasa memperhatikan ketika saya sudah mulai khutbah, wah sudah enak sekali tidurnya, memetui tempat tidur ku Jumai. Bahkan Jumat kemarin itu ngorok Pak, mengorok yang rumah tidur. Sampai saya lihat itu sebelahnya dia kode-kode itu cuke-cuke, ngorok itu. Nah disitulah memang perannya setan itu tina capu-capu matai rokotoma mangkalinga kikatoba.
Enak itu kalau tidurnya sedang khutbah, apalagi ini siang-siang. Apalagi kalau Jumatnya itu sedang hujan, Pak. Wah, enak sekali tidur itu. Nah, sekalipun saya belum pernah melihat khatibnya juga tidur. Kematin rotoni Pak kata bawa itu tambah gawat itu. Ya. Tapi ini nyata ya. Sering kita lihat khatib sedang berkhutbah, mereka tidur. Sementara oleh Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan khutbah itu dengan baik. Kenapa khutbah itu adalah ibadah. Itu adalah bagian dari salat Jumat. Tidak bisa dipisahkan antara khutbah dengan salat Jumat. Al-khutbatu makanatu rakaatain. Khutbah Jumat itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Berbeda dengan ceramah biasa seperti sekarang. Kalau kita mau tidur silakan saja, karena tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan sholat maghrib. Tapi kalau khutbah Jumat itu memang sangat terkait dengan sholat maghrib. Itulah sebabnya kalau khutbah Jumat itu sama sekali atau haram hukumnya khatib itu membuat ketawa para jamaah. Tak boleh kita ketawa. Karena itu artinya sama dengan ketika kita ketawa dalam salat. Ketika kita ketawa dalam salat, pertanyaannya apakah salat kita itu sah atau tidak? Tentu kita mengatakan itu tidak sah. Begitu halnya dengan orang yang ketawa ketika dia mendengarkan khutbah. Makanya khatib itu tidak boleh sama sekali membuat jamaah itu ketawa. Ya. Karena fenomena umum sekarang hadirin, penceramah yang paling disenangi adalah penceramah yang bisa membuat kita ketawa. Kalau tidak menarik itu. Tidak menarik itu kalau tidak membuat kita ketawa. Ya. Tapi kalau dari mulai salam sampai akhir itu kita ketawa terus, itulah yang diimpikan oleh jamaah itu. Ini bagus ini. Apanya bagus? Ketawa terus Ki. Nah, itu menarik. Sementara hadirin jamaah, ya khutbah Jumat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan sholat Jumat. Inilah yang kita akan bahas ya. Terkait dengan kelebihan atau keutamaan orang yang betul-betul mendengarkan khutbah, tidak bicara, wa ansata fil Jum'ah. Ada 2 riwayat yang sebenarnya 2 riwayat ini sama. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang diterima oleh bapaknya Suhail ya. Iya, karena Suhail ini terima dari bapaknya sampai kepada Imam Muslim. Ini banyak sekali riwayat di sini ya. Abu Hurairah mengatakan hadis ini bersumber dari Nabi SAW. Nabi SAW Nabi pernah mengatakan, man iktasala thumma atal jum'ah, siapa yang berwudu, ya, siapa yang berwudu, kelihatannya ini kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Sepertinya memang kita dianjurkan wudu itu berangkat dari rumah, tidak wudu dari masjid ya. Sekalipun tentu masjid juga harus menyiapkan tempat wudu, karena bisa jadi pada satu saat kita kemudian ingin membuang air kecil atau membuang air besar, ataupun ada tamu yang datang yang sebenarnya rumahnya cukup jauh dari masjid, maka harus disiapkan. Jadi siapa yang berwudu? Di riwayat yang kedua dikatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dari rumah. Dari rumah ya, bukan di sini. Tsumma atal Jumat, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Fa shalla ma qaddira lahu. Ini penting juga ini.
Karena ini sepertinya kita sudah tidak lakukan lagi, atau ada yang melakukannya tetapi kemudian sudah lebih banyak yang tidak melakukannya. Jadi berwudu dari rumah, menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat di masjid. Fasalla ma qaddiralah, maka kemudian selama dia di masjid dia melaksanakan sholat sunnah tentunya. Tentu kalau di sini salat sunnah mutlak ya, ataupun bisa salat sunnah, oleh sebagian ulama mengatakan salat sunnah intizar, salat sunnah menunggu waktu khatib itu khutbah. Jadi itu kan bukan waktu yang terlarang ya, kita boleh melakukan salat sunnah di situ. Bayangkan kalau jam 11:30 kita sudah datang di masjid, kemudian khatibnya nanti dia naik mimbar pada jam 12:15, atau ada proses sebelumnya, kemudian kita berhenti sholat. Bisa jadi dia salat sampai setengah jam. Yang dikatakan oleh Nabi, fasalla ma qaddira lahu, maka kemudian pada saat dia di masjid, dia menunggu waktu salat, dia melakukan salat sunnah semampunya. Ya kalau semampunya tentu lebih banyak lebih baik. Kalau 2 rakaat kita mampu silahkan saja. Kalau kita mungkin hanya kita melakukan salat sunnah, paling tidak salat sunnah tahiyatul masjid. Itu pun kalau kita datang sebelum itu pun kalau kita datang lebih awal ya, belum melaksanakan salat Jumat. Jadi melaksanakan salat sunnah semampunya. Tentu minimal 2 rakaat kita lakukan, tapi lebih banyak lebih bagus. Tsumma ansata hatta yafruga min khutbati. Kemudian ketika dia mendengarkan khutbah, dia diam, tidak berbicara, hatta yafruga min khutbati, sampai khutbah selesai. Sampai khutbah selesai. Jadi kalau begitu, apakah seseorang itu boleh berbicara sesudah khatib melaksanakan khutbahnya, sementara kita mau salat kan? Kita belum salat, apakah boleh? Memang ini jadi diskusi para ulama kita. Nanti saya bacakan penjelasannya ya. Dia diam ketika mendengarkan khutbah sampai khutbah itu selesai. Tsumma yusalli ma'hu, kemudian dia ikut juga salat berjamaah Jumat bersama. Apa yang didapatkan oleh orang yang seperti ini, yang betul-betul mengikuti syarat dan rukunnya, memperbaiki wudunya dari rumah, kemudian sampai di masjid, tentu dia melakukan salat sunnah. Bukan hanya salat sunnah tahiyatul masjid, tapi ada salat sunnah yang lain dia lakukan. Itu pun kalau dia lakukan ya, karena kalau di sini kan tidak disebutkan melakukan salat tahiyatul masjid ya, kan itu pasti itu. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena ya memang kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika sampai di masjid. Tapi kan masih panjang waktunya. Ya boleh kita melakukan salat sunnah antara sesudah ketika kita tiba di masjid sampai khatib itu naik ke atas mimbar. Ini yang dimaksud dengan fasalla ma qaddiralah, yang melakukan salat sunnah semampunya. Yang didapatkan adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ya. Pokoknya kemarin Jumat ya, tanggal 26. Maka kemudian dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya. Saya nggak tahu Jumat berikutnya itu tanggal berapa? Tanggal 3 kayaknya. Ya, tanggal 3 itu hari Jumat berikutnya, di 3 Februari. Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Bayangkan kalau setiap hari Jumat kita melakukan hal yang sama, maka jangan heran kalau memang seorang muslim itu betul-betul bersih. Ya, kenapa? Karena dia selalu membersihkan dirinya. Ini baru sebatas salat Jumat ini, belum salat-salat yang lain. Apalagi kalau kita tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Wah, itu memang betul-betul bersih itu orang. Kecuali kalau dalam
satu minggu itu dia isi juga macam-macam. Karena itu tentu juga ada ketentuannya ya. Yang pertama, ketentuan pertama adalah selama kita tidak melakukan dosa besar. Ya, selama tidak melakukan dosa besar, karena dosa besar itu ya tidak ada pengampunannya selain bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil ya yang dilakukan, apakah sengaja atau tidak sengaja, itu bisa terhapus dengan salat Jumat, memperbaiki salat Jumatnya. Bisa terhapus dengan langkah-langkah kita ke masjid ya. Kan salah satu yang penghapus dosa itu adalah setiap kita melangkahkan kaki kita ke masjid, satu langkah, satu dosa yang dihapuskan. Ya. Wah, kalau begitu memang banyak dosa yang kita lakukan, ya banyaklah. Cuma kita tidak pernah sadar berapa sih sebenarnya dosa yang kita lakukan dalam satu hari. Kenapa? Saya mengutip pandangannya Imam Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan bahwa seluruh organ tubuh kita ini semuanya ya, kata beliau itu yang sampai 360 organ tubuh itu sangat berpotensi melakukan dosa. Sangat berpotensi. Ya. Coba baru ki bangun tapa langsung ikarampai HP. Mana HP. Langsung dilihat, tanpa ada di situ langsung gambar yang tidak baik. Itu artinya bapak sering membuka yang begitu, makanya itu yang pertama muncul. Apa ini? Yang berdosa itu sudah berapa organ tubuh itu? Ada tangan, ada mata. Ya kan? Maka itu kemudian bisa itu dosa yang tidak bukan dosa besar. Tapi ingat, kalau dosa kecil itu menumpuk, itu juga akan jadi besar. Maka kemudian ya kita senantiasa melakukan perbaikan diri. Perbaikan diri kita ya baru kita memulai berwudu, baru mencuci tangan, ya sudah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu sebenarnya itu sudah dihapuskan oleh Allah. Kemudian berkumur-kumur dan seterusnya, apa yang dilakukan oleh lidah kita, mulut kita itu dihapus oleh Allah. Apalagi kalau sudah melangkahkan kaki, apalagi kemudian setiap Jumat pergi salat Jumat. Dengan salat Jumatnya itu bisa menghapuskan dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini yang disebut oleh Rasulullah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ada berapa syaratnya tadi itu? Berwudu dengan baik, menyempurnakan wudunya. Ya, kalau menyempurnakan wudu hadirin jamaah, tentu bukan sekedar berwudu. Pertama ya menyempurnakan wudu itu melakukan juga semua sunnah-sunnahnya. Itulah yang disebut dengan menyempurnakan wudu. Bukan hanya kan ada orang, terkadang saya lihat ada orang yang berwudu itu tidak sah memang wudunya. Kalau wudu kita tidak sah, itu kan berpengaruh pada salat kita. Otomatis salat itu tidak sempurna, tidak sah juga. Bukan tidak sempurna, tidak sah malah salatnya. Kalau ada orang yang tidak sempurna wudunya, dia berwudu masih ada yang tidak basah, itu tidak sah wudunya tuh. Ya kan? Ada kan orang berwudu dikasih aku bawa ruhana, tidak basah di bagian ini. Bagaimana mau diampuni dosa-dosanya kalau begitu? Ya kan? Sementara apa yang diperlukan, yang diwajibkan untuk kita basuh dalam wudu itu mereka tidak lakukan. Sempurnakan wudunya dulu. Makanya di hadis berikutnya dikatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya 3 kali. Selain 3 kali, dia membasuh seluruh organ tubuh yang sunnah juga. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga dia basuh. Ya, apalagi kemudian dia pergi ke masjid, sampai di masjid dia melakukan salat sunnah semampunya. Kan tidak mesti harus mulai dari datang sampai khatib, tidak wajib juga. Sekalipun itu memang disunnahkan. Sekalipun itu disunnahkan. Ini tadi yang saya katakan oleh sebagian ulama disebut sebagai salat sunnah intizar.
Sekalipun ada yang mengatakan itu salat sunnah mutlak itu, ya silakan kita lakukan kalau kita mampu. Tapi itu tadi yang saya katakan, pokoknya kalau letutnya ku masigi malah apalagi posisinya nyandar Pak. Enak sekali. Sandre-sandre kau lirin masigi enak sekali itu. Ya. Kemudian tidur. Apalagi saya curiga nanti Jumat besok ini, mungkin juga mulai dari kemarin, Megalada makasitin ronda Pak, makasingi karpe. Ya, wah, tambahin ini tidurnya ini. Ya. Ada kipas ada kipas lagi tambah. Tambahin ini tidur kalau begini. Ada kipas, enak sekali ada tambah. Ya. Ini terlalu memanjakan sebenarnya jamaah, tapi tetap matu itu yang motor bawang kayak boleh. Itu tuh motor. Jarang juga yang. Mungkin Ustaz Sambo ya perlu perlu disosialisasikan ya, di masjid raya itu enak sekali kalau berjamaah. Sekali-sekali dikasih nela di Facebook itu. Bagaimana kondisi masjid raya hari ini? Apa fasilitas yang ada? Orang tertarik datang. Orang pasti tertarik datang. Karena semakin banyak orang berjamaah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan sebenarnya kan. Banyak, itulah sebabnya kenapa di Masjid Haram itu banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Karena banyak memang orang berdatang berjamaah. Jadi kita undang mereka datanglah. Daripada pergi nongkrong ya. Saya tahu di sini di sekitar Masjid Raya ini banyak sekali orang nongkrong Pak. Jauh lebih banyak orang di warkop itu kalau maghrib daripada pergi ke masjid. Bagaimana bisa menggait mereka datang ke masjid untuk salat berjamaah? Apalagi saya baru lihat tadi, ternyata ada, dan ini bukan kipas biasa ini. Kalau kipas di rumah harganya 50.000, kalau ini saya nggak tahu berapa ratus juta harganya. Ya, gitu. Maka kemudian yang diperoleh itu luar biasa, pengampunan dosa. Bahkan bukan hanya 1 minggu, kata Nabi, wa fadlu salasati ayyam, diberikan tambahan bonus lagi. Bonusnya berapa? 3 hari berikutnya. Jadi kalau 3 hari berapa? 10 hari. Kenapa? Karena dalam Islam itu satu kebaikan dilakukan itu nilainya 10. Jadi memang bukan hanya 7 tetapi tambah lagi 3. Kasih cukup 10. Jadi dia pada capu ya roh, masa baca Jumat sih Ki. Jadi semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin banyak. Cuman ini tadi yang saya katakan, masih jauh lebih banyak dari kita yang apakah mereka faham atau tidak mengerti. Ya itulah yang kondisi yang terjadi. Apalagi ya orang datang ke masjid itu memang betul-betul tidak siap melaksanakan salat Jumat. Kenapa tidak siap? Ya matoro wajuna pakai oleh kantorona. Bahkan ada yang itu juga karena hari Jumat itu kan hari olahraga itu kalau pegawai. Itu juga bajunya pakai olahraga, pakai baju kaos. Itu juga yang dipakai pergi sholat Jumat. Bau. Kita bersebelahan, aduh baunya luar biasa. Nah, karena mereka memang tidak siap. Dari kantor tidak ganti baju. Itu juga yang dipakai pergi ke masjid. Dia masuk ke WC dengan menggunakan celananya, dia buang air ya dengan celananya. Apakah yakin ya bahwa celananya itu ketika dia tidak buka, yakin tidak ada kena kotoran, tidak kena najis? Yakin gak itu? Ini bahaya ini. Makanya saya pernah mengatakan kekalahan mutlak kita, maaf ya, saya mungkin agak keras saya bicara, kekalahan mutlak kita di Indonesia karena kita liburnya bukan hari Jumat. Kekalahan mutlak itu. Ya, kenapa? Ya, sekiranya semua kita libur hari Jumat, pasti persiapan kita pergi sholat Jumat itu dari rumah. Kita mengganti pakaian yang bersih dari rumah. Tapi ya, jauh lebih banyak orang. Coba lihat kita di masjid raya ini. Mana yang lebih banyak itu siap? Mereka datang ke masjid ini dengan pakaian rapi, bersih, menggunakan baju bersih dengan pakai, karena kita kan
Di Indonesia ini adat kita menggunakan sarung. Mana lebih banyak itu? Mana lebih banyak daripada yang kita menggunakan sarung siap-siap memang untuk ke masjid ya. Untuk ke masjid. Itulah sebabnya hadirinnya. Coba kita lihat negara-negara Arab itu. Negara Arab itu hari libur utamanya itu Jumat. Semuanya begitu. Tidak ada satu pun tidak. Ya kalau Jumat kan biasa 2 hari ya. Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau Saudi hari ini kan Kamis Jumat, Pak. Makanya kalau ada apa ya, ada transfer bank itu mereka berkantor itu Sabtu Minggu itu, Sabtu Ahad. Ya, kalau kita kan tidak. Sabtu Ahad itu libur. Nah, ini jadi aneh sekali bagi saya ya. Karena Sabtu itu hari liburnya orang Yahudi. Hari Ahad hari liburnya Nasrani. Itulah yang diikuti Indonesia. Itu saya katakan parah sekali kita sebenarnya. Tapi apa boleh buat, itulah pengorbanan terbesar juga yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ini pengorbanan besar. Dan tidak ada yang melakukan gerakan ya. Mungkin sama jika kayaknya libur Jumat dengan Sabtu sama saja. Tidak sama lah. Ya. Untung seperti ya, untung kita di Indonesia ini kan banyak pesantren ya. Pesantren itu kan liburnya hari Sabtu, Pak. Liburnya hari Jumat. Di Sengkang itu sejak dulu saya ingat ya. Ramadan kita libur. Pokoknya Ramadan itu libur. Bayangkan kalau Ramadan juga sekolah. Kasihan itu anak-anak. Ya itulah juga di Indonesia. Ramadan kita sekolah, kita ngantor, tidak ada libur. Aduh. Jadi pengampunan dosanya sampai 10 hari karena 7 plus 3. Hadirin yang saya muliakan. Kalau riwayat kedua ini hampir sama saja sebenarnya. Cuma bahasanya beda. Ada tambahannya ya. Kalau yang kedua ini man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia melengkapi menyempurnakan wudunya. Sumatal masjid fastama wa ansata. Kemudian dia pergi ke masjid. Ya, hari Jumat itu kemudian dia betul-betul mendengarkan khutbah. Dia diam ketika khatib itu sedang khutbah. Maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan kemudian Allah menambahkannya sampai 3 hari. Menambahkannya 3 hari lagi, artinya 10 hari. Kemudian ditutup wa man massal hasa faqad laga. Man massal hasa faqad laga. Siapa yang membasuh-basuh itu apa ya, menyapu-nyapu itu lantai atau batu-batu di situ, sia-sia itu. Nah kalau kita, saya lihat tidak pernah saya tidak lihat kalau saya khutbah, tidak pernah saya tidak melihat itu pasti ada orang tetap kita khutbah, nah culi-culi mata HP nah. Gimana ini? Ya, mana itu? Dia tetap melihat HP-nya, dia tetap membuka WA, membuka Facebook-nya, membuka bahkan sampai sampai membuka chatting dan seterusnya. Padahal ini contoh kecil ya. Saya bisa bayangkan ya, bagaimana sekiranya HP sudah ada pada masa Nabi. Mungkin Nabi mengatakan siapa yang membuka HP-nya tidak ada nilainya. Ini saja membasuh yang menyapu-nyapu yang ada nunya itu, Nabi mengatakan fakatlah gak sia-sia itu. Sia-sia. Apalagi kalau sampai buka HP-nya. Nah sekarang ini Pak, jangankan khutbah, jadi imam saja buka HP-nya. Nanti imam. Saya pernah lihat itu. Apa ini imam ini? Buka HP kantongi kemudian ya buka dulu, matikan memang dia matikan ya. Ini luar biasa sebenarnya. Perkembangan yang memang kita membutuhkan teknologi canggih ya, teknologi super canggih lah begitu, tetapi jangan kemudian itu yang merusak ibadah kita. Hadirin jamaah, saya ingin membacakan sedikit ya penjelasan dari hadis ini. Yang pertama, fihi fadilatul ghusl wa annahu laysa biwajib li riwayat tsaniyah. Ya. Dalam hadis yang saya bacakan tadi
itu menyebutkan bahwa ada fadilah mandi, fadilatul ghusl. Kalau di sini tak salah sunahnya mandi dari rumah, berwudu dari rumah. Yang pertama itu kan mandi, siapa yang mandi dari rumah ya? Maaf, siapa mandi dari rumah? Kalau kita jelas orang dari kantor tidak bisa lagi mandi. Kalau yang kedua ini siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya? Setelah tadi saya katakan susah kita mandi, gimana cara mandi ya? Di masjid saya kira memang tidak ada tempat mandi. Ada tapi mungkin hanya 1-2 orang. Jadi yang pertama tadi mandi, kalau yang kedua ini menyempurnakan wudunya. Di dalam hadis ini fadilatul ghusl memang disunnahkan, sangat baik. Dapat banyak pahala kalau kita mandi dari rumah. Tetapi wa annahu laisa biwajib. Itu mandi itu bukanlah hal yang wajib. Li riwayat tsaniyah, seperti riwayat kedua. Karena riwayat kedua mengatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, tidak dikatakan siapa yang mandi. Kalau riwayat pertama memang siapa yang mandi dari rumah. Siapa yang juga tentu mandi dan berwudu dari rumah ya. Menyempurnakan wudunya, menyempurnakan apa ya, membasuh hal yang sunnah, menyempunya 3 kali. Ya. Itu yang pertama, disunnahkan mandi. Yang kedua, fihi istihbabun wa tahsinul wudu. Dalam hadis ini juga itu disunnahkan untuk menyempurnakan wudu. Jadi bukan hanya sebatas mandi. Ya, sekalipun ada yang mengatakan ya, bukan hanya sebatas mandi tapi juga berwudu dengan baik, sempurnakan wudunya dari rumah. Wa makna ihsanul wudu ya. Makna dari ihsanil wudu itu al-ityan bihi salasan. Ya, berwudu dengan membasuhnya 3 kali. Wa zalikal a'dha wa italatil ghurra wa tahjil. Begitu pulanya semua organ tubuh kita ya. Organ tubuh kita, bahkan sampai italatul ghurra wa tahjil. Italatul ghurra wa tahjil itu kan pernah kita bahas sebelumnya. Itu kan memperpanjang area wudu. Kalau tangan ini bukan hanya sampai pergelangan tangan, bukan hanya sampai siku kan, tapi disunahkan itu lebih. Disunahkan kan lebih. Karena bahaya ini kalau pas-pasan di sini. Bahaya, jauh lebih bagus kalau kemudian lebih. Bahkan di riwayat sebelumnya yang pernah kita kaji itu, Abu Hurairah itu bahkan pernah kedapatan berwudu itu sampai dia berwudu sampai ketiaknya. Dia basuh sampai ketiaknya kan? Itu Abu Hurairah itu. Kemudian ada sahabat yang melihat dia, kenapa bisa begitu? Kok sampai di sini? Nabi kayaknya tidak begitu. Nah inilah kemudian hadis ini keluar yang namanya tahsin al-ghurra wa tahjil ya, memperpanjang area wudu. Kenapa? Karena kalau semakin banyak area wudu kita, semakin panjang area wudu kita, maka di akhirat itu orang itu nanti semakin bercahaya. Karena semua organ tubuh kita yang kena air wudu itu akan bercahaya nanti di akhirat. Nah disitulah mudahnya kan Aisyah pernah bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kamu bisa menandai umatmu nanti di akhirat. Nah banyak sekali umat yang berkumpul hari itu. Kata Nabi gampang sekali, umat saya itu masih sangat jauh, masih sekian kilometer, itu saya sudah bisa tahu itu umat saya tuh. Ya jirasa air akhir. Kan majin dia tutup ke sijen nah. Aja Ustaz Ambo air akhir. Itu begitu itu. Kenapa? Karena semakin banyak sekali kita berwudu. Semakin sering kita berwudu sebenarnya semakin bagus. Nah disitulah anunya. Ini yang disebut dengan al-ghurra wa tahjil itu memperpanjang area wudu. Bukan hanya sampai di siku, bukan hanya sampai di apa ya, sampai di mata kaki, tidak, tetapi lebih dari itu. Mungkin di atas apa ya, di atas betis. Di betis itu sampai kita basah itu. Itulah tadi saya katakan ketika Abu Hurairah ditemukan seperti itu, dia membasuh sampai ketiaknya. Sahabat kemudian bertanya, kenapa anda bisa begitu? Kok terlalu panjang? Apa dia bisa sampaikan bahwa siapa yang panjang area wudunya, maka akan semakin bercahaya nanti di akhirat. Ini bercahaya. Apalagi kalau kita lakukannya 3 kali, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya.
Apalagi yang disebut dengan memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudu. Wa taqdimul mayamin, mendahulukan kanan dulu baru kiri. Artinya apa sebenarnya? Kiri baru kanan itu boleh. Boleh itu. Cuma kan tidak pernah kita lihat ya, berwudu dari kiri ke kanan, tangan kiri dulu baru tangan kanan. Dari segi syariat itu boleh. Tapi kalau kita mau mendapatkan, menyempurnakan dan memperbaiki wudu kita, kita mulainya dari kanan dulu baru kiri. Sama halnya ketika kita salam. Salam itu ketika salat boleh dari kiri ke kanan, Pak. Tapi kan tidak pernah kita lihat itu. Coba kalau ada imam yang berani begitu, pasti didemo sama jamaah. Wah, ini salat baru ini. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Cuma itulah semua untuk menyempurnakan salat, menyempurnakan ibadah, itu biasanya dari kanan ke kiri itu. Ini namanya takdimul mayamin. Mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Ya. Walitian bi sunnati al masyhurah, dan tentu juga melakukan membasuh yang sunnah-sunnah. Kan yang wajib kita sudah tahu ya. Yang mana yang wajib? Paling tidak 4 organ tubuh kita. Muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Selain itu sunnah semua. Selain itu sunnah. Ya. Kemudian wa fihi anna tanafful qabla khurujil imam yaumal jumu'ah mustahab. Ini juga tadi saya sudah katakan bahwa di dalam hadis ini juga itu dijelaskan bahwa melakukan salat sunnah sebelum imam itu naik di atas mimbar itu disunnahkan. Itulah tadi yang saya katakan. Silakan Anda salat sebanyak mungkin itu. Silakan kita salat. Karena itu waktu yang boleh kita melakukan, bukan waktu yang terlarang. Bukan waktu yang terlarang, kecuali sudah pas pas di tengah-tengah itu oleh Rasulullah, itu memang dilarang. Ya. Jadi qabla khurujil imam wa anna tanafful qabla khurujil imam yaumul jumu'ah mustahab. Wa huwa mazhabuna wa mazhabul jumhur. Kata Imam An-Nawawi, itu pendapat kami dan pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keempat, wa fihi anna nawafil al-mutlaqah la hadda laha li qouli sallallahu alaihi wasallam fa shallama qudira lah. Ini juga bahwa salat sunnah itu sebenarnya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya itu salat sunnah itu. Semampu kita. Saya pernah membaca satu riwayat Abu Hurairah, dia merasa sangat rugi kalau dalam satu hari salat sunnahnya kurang dari 350 rakaat. Merasa sangat rugi. Wah, rugi sekali kayak ini. Kalau kita rugi kalau apa? Rugi kalau dia namanya terala dangkangnya ya, itu rugi itu. Abu Hurairah tidak. Karena itu Abu Hurairah memang Pak hadirin, memang dia datang ke Madinah hanya untuk beribadah dan belajar kepada Nabi, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Abu Hurairah itu paling banyak riwayatnya. Banyak riwayat. Gitu. Jadi tidak ada batas itu. Berapa rakaat itu ketika kita datang ke masjid, mulai datang masjid salat Jumat, katakan setengah 12, apalagi datang jam 11 sampai jam 12 lewat, kira-kira berapa rakaat itu? Banyak sekali rakaat. Ya. Jadi tidak ada. Dasarnya apa? Karena Nabi mengatakan fasalla ma quddirala. Kemudian dia melakukan salat semampunya. Semampunya. Wa fi al-insad lil khutbah. Di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang ketika khutbah Jumat itu disyariatkan, diperintahkan untuk diam. Ya. Yang lain, wa fihi annal kalam ba'dal khutbah qabla al-ihram bis-shalah la ba'sa bih. Dalam hadis ini juga sekalipun tidak apa-apa, tapi bagi saya sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Disebutkan di sini bahwa berbicara sesudah sesudah khutbah. Berbicara ya, sesudah khutbah sebelum takbiratul ihram la ba'sa bih, tidak apa-apa. Sudah turun itu khatibnya dari mimbar, kemudian tidak bagus ya, sini di depan. Itu boleh itu.
Tapi jangan terlalu banyak ngomongnya. Maka dia bisa nganomer katobano na ero. Dia mana pura na bahas di katobano. Jangan dulu, sebentar itu. Sebentar baru dibahas. Ya. Nah, boleh saja. Yang penting jangan terlalu banyak ngomongnya. Hal-hal yang ringan saja. Geser-geser sedikit. Boleh. Tapi kalau sedang khutbah baru bilang mah gitu, capok. Tidak boleh. Sekalipun singkat ya. Sekarang ini banyak sekali Pak istilah. Ada mi capo, ada mi besti. Saya nggak tahu yang mana itu besti. Ya. Kenapa? Karena itu tadi dikatakan fi riwayatil ula tsumma ansata. Hakadha huwa fi aktsarin nasakh al-muhaqqiq al-mu'tamid bi biladina. Itulah sebenarnya yang paling banyak terjadi di negara kita itu. Di Indonesia, kalau di sini di Arab ini, di Indonesia juga begitu. Kalau kita sudah khutbah ini sudah ada itu dibolehkan itu. Tapi saya tadi mengatakan sekalipun itu boleh, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ya. Kemudian yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan menambahkan 3 hari? Wa fadlu salasati ayyam. Ya. Manal maghfirah lahu ma bainal jum'atain wa salasati ayyam annal hasana bi asyrati amsalha. Kenapa dicukupkan sampai 10? Karena satu kebaikan itu memang nilainya 10. Kalau hanya sampai 7 hari itu belum cukup 10 itu. Sementara kalau kita melakukan kebaikan, wal hasanatu bi asyrati amsalha, satu kebaikan biasa itu nilainya 10. Maka ditambahkan lagi 10. Itulah tadi saya mengatakan, kalau tidak pernah kita tinggalkan sholat Jumat, kemudian kita melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, perbaiki mandinya, berwuduknya sempurnakan, pergi ke masjid, salat semampu kita. Tidak usah, ya kalau tidak bisa kita sampai 10-20 rakaat, ya mungkin 4-6 rakaat. Sesudah itu kemudian kita mendengarkan khutbah dengan baik, tidak ngomong, maka dosa-dosa kita diampuni sampai 10 hari. Jumat berikutnya begitu lagi, kita akan mendapatkan seperti itu lagi. Saya kira itu hadirin jamaah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan mengkaji satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Man Istama'a wa Ansata fil Khutbah, yaitu kelebihan ataupun keutamaan orang yang mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, wansata, dan kelebihan orang yang diam fil khutbah, ketika khutbah disampaikan atau pada saat khutbah. Hadirin jamaah maghrib, saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan judul pembahasan kita pada malam hari ini, saya yakin kita semua sebenarnya sudah paling tidak kita faham, dan bisa jadi kita sudah amalkan. Apa sebabnya? Karena orang yang melakukan atau orang yang berbicara tidak diam, bahkan tidak mendengarkan khutbah, oleh mayoritas ulama itu mengatakan bahwa khutbahnya sebenarnya itu sia-sia. Maaf, salat Jumatnya itu sia-sia. Sementara ini yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim kita,
ketika salat Jumat itu atau khutbah, khatib itu sedang menyampaikan khutbah. Masih begitu banyak kita dapatkan orang yang tetap saja berbicara ketika khatib sedang khutbah. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang datang ke masjid, jangankan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saja tidak. Kenapa? Karena ketika khatib sedang khutbah, baru memulai khutbah pertamanya, atau baru saja mungkin khatibnya itu menyampaikan salam, dia sudah memulai juga tidur. Dan ini yang banyak ini. Ya, ini yang sering kita dapatkan. Karena saya biasa khutbah, setiap Jumat saya khutbah, saya biasa memperhatikan. Ketika saya sudah mulai khutbah, wah sudah enak sekali tidurnya. Memetui tempat tidur ku Jumai. Oi. Bahkan Jumat kemarin itu ngorok, Pak. Mengorok yang tempat tidur, wah. Sampai saya lihat itu sebelahnya di kode-kode itu. Cuke-cuke. Ngorok itu. Nah, disitulah memang perannya setan itu tina capu-capu mata rokotoma mangkalinga kikatoba. Enak itu kalau tidurnya sedang khutbah, apalagi ini siang-siang. Apalagi kalau Jumatnya itu sedang hujan, Pak. Wah, enak sekali tidur itu. Nah, sekalipun saya belum pernah melihat khatibnya juga tidur. Kematin rotoni Pak katoba, wah itu tambah gawat itu. Ya. Tapi ini nyata ya. Sering kita lihat khatib sedang berkhutbah, mereka tidur. Sementara oleh Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mendengarkan khutbah itu dengan baik. Kenapa? Khutbah itu adalah ibadah. Itu adalah bagian dari salat Jumat. Tidak bisa dipisahkan